Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana menampilkan tabel dosen disertai data foto dengan Bootstrap Laravel. Baik, kita langsung saja. Ada 4 tahap yang harus kita lalui ya di dalam pertemuan ke-8 ini. Yang pertama kita harus membuat folder ya. Nah, seperti ini. Kita harus membuat folder ya. Kita harus membuat folder pada folder ht.laravel public. Di sini kita tambahkan folder foto. Ya, seperti ini. Folder foto fungsinya adalah untuk menyimpan data-data foto yang disimpan pada saat kita menyimpan foto secara fisik. Nah, di data foto yang tersimpan itu ada dua. Yang satu tersimpan di dalam database, tabel dosen terutama ya. Yang kedua tersimpan secara fisiknya di folder foto. Namun untuk penyimpanan folder foto ini harus disimpan pada folder public. Kenapa harus folder public? Karena disinilah muara Laravel untuk mengeksekusi gambar secara public. Nah, ini kita tambahkan dulu ya. Nah, ini ya folder foto di sini. Kita tambahkan folder foto. Oke, isinya nanti kita, nah ya seperti ini isinya adalah foto-foto yang ada di dalam browser yang sudah di-input melalui browser. Oke, kita simpan dulu. Ini folder fotonya. Yang berikutnya, setelah kita membuat folder foto, yang berikutnya adalah membuat database. Pastikan untuk database, ya, ya, pastikan untuk membuat database seperti ini. Ya. Oke, ini database tabel dosen. Isinya adalah ID dosen yang pertama, yang kedua NIDN, yang ketiga nama underscore dosen untuk nama dosennya, kemudian pendidikan terakhir, ya, pendidikan akhir, kemudian home base, jurusan. Nah, yang keenam itu adalah foto. Foto di sini tipe datanya yang digunakan adalah variabel karakter. Kenapa harus variabel karakter? Saya tidak menggunakan blob. Ya, kalau blob ya atau blob ya. Data yang diinput terlalu besar ya. Yang berikutnya untuk tipe data variabel karakter karena ini yang disimpan adalah alamatnya saja ya, name nama ya, name dari fotonya. Kita tidak perlu menyimpan secara fisik, yang fisiknya itu disimpan tidak di dalam database tetapi disimpan secara fisik melalui folder public. Ya, yang ketujuh adalah keterangan. Kemudian berikan primary key untuk ID dosen. Nah, setelah pembuatan database ini yang berikutnya ya, setelah membuat ini yang berikutnya adalah kita membuat ya kodenya. Ya, seperti ini. Ya, sebentar tunggu, ya sedang proses. Sedang diproses. Ya.
ya. Oke, agak lama ya. Ya, ini dia. Baik, untuk kode program yang kita gunakan, yang pertama untuk latihan kita kali ini adalah yang pertama itu adalah WPHP. Ingat, WPHP itu hanya satu. Ya, ini untuk pengaturan root. Untuk pengaturan root cukup di WPHP ya, dari latihan sebelumnya. Ya, ini. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini yang kita yang sekarang yaitu untuk data dosen. Yang pertama kita simpan, kita beri nama tabel dosen atau T dosen di sini. Eh, Metodenya get, kemudian post untuk simpan, ya simpan karena kenapa harus post? Ya karena ini disimpan melalui form. Kemudian yang berikutnya post lagi, ini untuk update. Ya. Karena ini inputannya diberikan oleh form. Kemudian yang berikutnya get, ya kita langsung mengambil dari form. Kita langsung ambil dari form, sama dengan ketika kita menampilkan tabel dosen yang kita tampilkan, yang kita ambil dari melalui tabel. Kita kasih nama T dosen, S dosen, U dosen, dan D dosen. Oke, ini untuk web PHP. Yang berikutnya itu adalah kita membuat controller. Untuk membuat controller, ya kita bisa menggunakan menu gini ya, terminal, ya kemudian new terminal, ya pastikan perintah artisannya diaktifkan ya, PHP artisan, kemudian make controller, ya nama ini ya seperti ini, ya kita pilih. Nah ini ya, ini adalah tampilan dari terminal, ya terminal konsol, ya, terminal konsol, bukan terminal Harjamukti ya. Ini kita gunakan terminal konsol ya untuk menginputkan perintah perintah artisan melalui command line interface atau CLI. Nah, jangan sampai lupa ya. Ini perintahnya cukup sederhana sekali. Ya, kita tinggal mengetikkan. Ini sebentar, ini agak lama untuk mengaksesnya. Seperti tadi kita untuk membuka editornya aja cukup lama ya. Nah, ini dia. Kita ketikkan perintah seperti ini, php artisan make .2 kemudian controller. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian nama controller kita. Nama controller kita adalah dosen controller. Nah, tinggal di enter saja. Nah, nanti akan menghasilkan dosen controller di HTTP ya, controller di folder controller secara otomatis ya. Ini dengan menggunakan perintah CLI atau command line interface. Oke, setelah kita buat controllernya, ya berikutnya kita buat function yang pertama itu adalah kode. Function kode adalah seperti ini, sama dengan ketika kita membuat kode otomatis untuk mata kuliah dan mahasiswa. Ini tinggal diganti nama dari tabelnya. Ya, kalau kemarin tabel mata kuliah, ini adalah tabel dosen. Kemudian kode dosennya ya diganti menjadi DSN, ya seperti ini. Baik, yang berikutnya ya kita untuk menampilkan perintah tabel dosen ya, untuk menampilkan isi dari tabel dosen. Ya, seperti ini. Kemudian untuk simpan ya, untuk simpan. Nah, untuk simpan di sini karena ada file secara fisik yang harus kita simpan, maka sini harus kita deklarasikan dulu ya. Yang pertama kita deklarasikan dengan variabel namanya resource ya, ini diambil dari request file F1. F1 adalah nama dari file yang ada di form dosen, view dosen ya, di view dosen nanti kita akan bahas.
Kemudian yang berikutnya, ya, ini ada time. Fungsi time itu untuk apa? Untuk penamaan nama secara fisik. Nama secara fisik, kemudian diambil get client original name. Fungsi dari get client original name itu untuk mengambil nama dari foto yang di apa namanya di-upload. Yang kita upload, nah ini kita ambil ya nama aslinya ya get client original name. Fungsinya seperti ini ya. Kita simpan di resource ya, variable resource ya. Dari resource itu kita isi, kita assignment dengan ini. Kemudian berikutnya resource ya, setelah kita resource ini kita isi dengan get client original name si resource ini, kemudian yang berikutnya ya kita pindahkan, setelah kita dapatkan namanya kita pindahkan ya, kita pindahkan ke dalam folder ya yang kita sudah buat, yaitu adalah folder public photo. Nah, di sini ada move ya, perintahnya menggunakan move basepad ya, titik kemudian public. Nah, ini ya public photo name ya, name itu adalah nama dari original name ya, nama dari original name kita simpan di sini ya. Nah, secara fisik ya, folder foto itu akan tersimpan di sini. Ini bukan menggunakan database. Tidak menggunakan database ya. Sekali lagi ini tidak menggunakan database, jadi disimpan secara fisik yang ada di dalam folder public photo. Ini yang pertama. Yang kedua, barulah kita simpan ke dalam database. Ya, disimpan ke dalam tabel dosen. Apa yang disimpan? Yang pertama ID dosen, ini dari form. Yang kedua NIDN, yang ketiga nama dosen, pendidikan akhir, ya home base, ya jurusan, ya foto. Foto diambil dari mana? Dari name. Nah, ini nih. Ya, name yang sini. Ya, jadi antara name yang di fisik dengan name yang ada di dalam database itu harus sama. Fungsinya untuk apa? Kenapa harus sama ya? Yang pertama, ketika kita menampilkan data foto itu ke dalam browser. Yang kedua, ya, ketika kita ingin mengupdate ya, mengupdate foto. Ya, mengupdate foto baik itu foto yang lama maupun foto yang baru. Misalkan kita mau mengganti dengan file yang baru. Nah, ini fungsi dari name di sini ya, variabel name di sini. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah ketika kita ingin menghapus ya, kita membutuhkan name dari ya ini ya, time resource get client original name. Kita simpan ke dalam database. Jadi harus sama antara database dengan yang ada alamat fisik yang ada di dalam public photo. Ini harus sama ya. Jadi kalau misalkan Pak, bagaimana kalau misalkan antara name yang public photo berbeda dengan foto yang ada di dalam database. Nah, itu tidak akan bisa ditampilkan. Ya, blank. Ya, artinya tidak bisa ditampilkan di dalam browsernya. Tidak ada gambar fotonya ya, jadi blank saja, blank tidak ada fotonya gitu karena tidak dikenali ya alamat secara fisiknya. Kemudian yang berikutnya perintah untuk redirect ya ke dalam tampil dosen, ini sama ya. With status success ini untuk menampilkan pesan apa namanya alert ya dengan menggunakan suite alert. Nah, ini untuk update. Untuk update di sini ada dua fungsi di sini. Bukan dua fungsi ya, dua kondisi. Kondisi yang pertama ketika kita mengupdate tanpa mengubah foto. Ya. Nah, ini foto ini kita isi dengan request H1. Ini simpan di hidden. Ini H1 ini mewakili dari perintah form yang ada hidden. Ya, hidden file. Ya, karena apa? Karena yang foto yang baru kita simpan di F1. Jadi ketika di sini ada perintah empty, ya di sini ketika kosong tidak ada perubahan, maka ini yang dikerjakan. Langsung ya request H1. Ya, ini artinya merubah data yang ada di form tanpa harus merubah data foto. Nah, yang kedua itu merubah data foto yang sama sekali baru. Ya, sama sekali baru. Nah, karena permasalahannya di sini, karena ini fotonya baru, maka di sini harus foto yang lama harus dihapus. Ya, diganti dengan nama yang foto yang baru. Berikut juga dengan database-nya.
ya database dosennya. Jadi perintah yang digunakan ini dengan menggunakan perintah unlink, ya unlink base path ya public photo request H1. Ya ini ya H1. H1 itu adalah hidden. Jadi nama yang ada di dalam database ya ini disamakan dengan unlink yang ada di sini, ini dihapus dulu. Ini dibersihkan dulu. Sudah dibersihkan baru diisi dengan foto yang baru. Ya. Nah, seperti ini. Foto yang baru itu adalah F1. F1 ya ini mirip sama dengan mirip dengan ketika kita menyimpan tadi ya original name, kemudian berikutnya menyimpan dengan nama file yang baru. Kalau yang tidak merubah, nah ini pakainya H1. Beda ya. Ini H1 yang apa namanya? Kita simpan dengan yang inputan dari foto yang lama. Kalau ini ya, ini digunakan untuk menghapus ya, ini digunakan untuk menghapus ya. Kita gunakan untuk menghapus. Yang ini ya, name ini kita gunakan untuk mengisi nama file yang baru. Nah, ini ya. Ini nama file yang baru. Ya. Oke. Oke, berikutnya ya yang selanjutnya menghapus. Fungsi untuk menghapus. Nah, menghapus juga harus ada tantangan tersendiri di sini ternyata. Untuk menghapus, kita harus mengambil ya, karena ini metodenya get ya, tidak post. Kalau metode post itu kita di dalam function yang kita menggunakan request ya. Ini kita menggunakan perintah request. Nah, untuk menghapus ini kita tidak menerima input dari form, tapi kita harus mengambil nilainya. Kita harus get ya. Kita harus ambil ya get yaitu apa? ID dosen. Nah, di sini tidak ada perintah request. Permasalahannya adalah di situ tantangannya. Akhirnya, bagaimana triknya? Kita bikin variabel namanya db gambar. Ya, kita ambil dari db table dosen, kemudian kasih perintah where. Kenapa harus kita gunakan perintah where? Karena kita akan menyamakan antara ID dosen yang ada di dalam form, ya, form edit atau form hapus ya, form hapus maaf, yang ada di form hapus dan ID dosen yang ada di dalam database. Kemudian diambil ya secara pertama kali. Ini harus diambil first ya, jangan second ya. Nggak bagus ya kalau pakai second ya. Jadi harus pakai first. Kenapa harus first? Ini perintah langsung dari saya ambil dari Laravel-nya ya, dari Laravel-nya. Jadi memang harus pakainya first. Nah, yang berikutnya ya, kita ambil variabel namanya file foto. Kita ambil db gambar. Nah, setelah ID-nya sama, berikutnya adalah mengambil data fotonya. Nah, ini ya data fotonya. Setelah itu berikutnya kita men-unlink ya. Men-unlink di sini public foto ya. File foto. Ambil dari sini. Kita hapus ya. Setelah kita hapus secara fisik ini intinya hanya tiga ya. Tiga perintah di sini ya. Satu, yang pertama ini kita ambil ID-nya, yang kedua kita ambil nama fotonya, dan yang ketiga hapus fotonya itu secara fisik. Ya, dihapus secara fisik. Kemudian baru kita hapus secara database. Nah, ini baru terakhirnya adalah kita menghapus dengan menggunakan database. Ya, tabel dosen, where ID dosen, dilihat ya. Jadi jangan di-delete dulu ya, di-unlink dulu gitu ya, sebaiknya di-unlink dulu. Kenapa harus di-unlink? Karena kita membutuhkan perintah ID dosen yang di sini. Ya, ID dosennya kalau kita hapus dulu terlebih dahulu, maka perintah db dulu nih yang dieksekusi. Maka ketika kita mengambil lokasi gambar di sini kita tidak akan mendapatkan ID dosen. Ya, ini tidak akan match ya, tidak akan match dengan apa namanya? Ketika kita mengambil data yang dosen yang sudah dihapus, itu aja. Ya, jadi ini harus pertama kali ini diambil karena di sini ada perintah first. Ya, ini untuk controller. Ya, ini sudah controller, sudah kita buat. Nah, yang berikutnya ya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah mengubah ya template. Mengubah template ya, ini tidak terlalu banyak ya karena sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, ini ada root ya, T dosen. Ya, di sini T dosen di sini ya. T dosen. T dosen itu untuk apa? Untuk memanggil ya, memanggil root dengan nama T dosen ya. Mana T dosen? Nah, ini dia nih.
T dosen. Nah ini ya, ini T dosen. Ya, ini di bagian template. Ya, selesai ya. Oke, hanya ini saja terus kemudian di save. Kemudian yang berikutnya baru kita masuk ke view. Ya, perintah view. Perintah view di sini, ya ini dia. Untuk perintah view, ya sama ya dengan konsepnya dengan yang mata kuliah, ya dengan apa namanya dengan mahasiswa ini sama. Ya, ini sudah ada nih. Ya, contohnya sudah ada nomor ID dosen, NIN, ya, nama dosen, ya, pendidikan terakhir, home base, foto, keterangan, tombol aksi. Ini untuk bagian nama kolom. Nah, untuk berikutnya isi dari kolom. Ya, isi kolomnya ini yang pertama untuk nomor, ini penomoran, ya, secara increment, ya. Kemudian yang berikutnya kolom yang kedua ID dosen, ya, kita tampilkan, NIDN kita tampilkan, nama dosen kita tampilkan, pendidikan akhir, ya. Ini SKS-nya kita buang nih, pendidikan akhirnya kita tidak butuh SKS di sini. Ya, gini. Ya, kita hapus saja. Ya. Oke, ya. Berikutnya tampil home base, ya, jurusan nih. Oke, yang berikutnya di sini adalah foto, ya, tampil foto. Target blank. Nah, ini ketika kita mengklik, ya, mengklik foto tersebut, ya. Kemudian ini ada tampilkan sebuah Windows baru, ya, targetnya blank. Nah, ini ya yang ditampilkan tampil foto. Ya, ini apa namanya yang ada di folder foto, ya. Nah, ada folder foto, ya. Nah, ini ya foto, ya, tampil foto. Nah, ini di apa namanya folder foto ditambahkan dengan, nah ini dia URL-nya, ya, foto. Oke, untuk menampilkan, ya. Berikutnya untuk ya, untuk keterangan, tampil keterangan, ya. Nah, yang berikutnya ini untuk tombol aksi. Tombol aksi yang edit, ini karena menggunakan Bootstrap, ya, karena ini kita menggunakan Bootstrap, maka di sini uh, kita ambil editnya untuk data targetnya. Sementara kalau untuk hapus, ya, kalau yang ini edit, ya, untuk hapus, ya, ini kita harus menggunakan perintah root, ya, karena kita menggunakan controllernya, ya, ddosen, ya, ini di ddosen itu yang ada di apa namanya yang ada di root, ID dosen tampil ID dosen, tapi menghapus, ya, seperti ini. Oke, ini untuk tampil. Nah, bagaimana untuk menambah? Pada prinsipnya untuk form menambah ini hampir sama dengan dua latihan kita yang pertama, ya, yaitu tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Hanya di sini karena kita akan menampilkan foto, ini wajib, ya, hukumnya wajib ini ditulis NC type multipath slash form data. Ini wajib ditulis. Karena apa? Karena kalau misalkan ini tidak tertulis, ya, maka akan menyebabkan kesalahan, error. Ya, ini wajib harus diketikkan. Ya, ini untuk menambahkan file foto. Nah, di mana file fotonya terletak di mana? Nah, untuk file foto terletak di bagian ini dia foto. Ya, ini menggunakan perintah file, ya, F1. Ini namanya F1. Nah, di F1. Ya, ini keterangan, ya, ini yang terakhir simpan data dosen. Oke, ya, ini untuk menyimpan. Bagaimana untuk mengedit? Sama, untuk mengedit juga hampir sama, ya. Untuk edit jangan lupa, ya, ini harus disertakan NC type. Ini jangan sampai lupa. Kalau ini tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah kesalahan. Ya, oke. Ya, ini sampai dengan selesai, ya, sampai dengan selesai. Oke, ya, ini saya kira untuk pengetikan view dosen, ya, seperti itu. Kita lanjutkan yang berikutnya, tahap berikutnya adalah bagaimana menampilkan. Nah, ini dia. Oke, kita tinggal menampilkan saja di browser, ya. Sebagai contoh saya akan, nah ini dia. Ya, saya klik dulu ini.
Nah, ini ada dua, ya, sebentar. Nah, ini ada 4, ya, ada 4 record yang sudah ada di dalam tabel dosen. Nah, kita input aja sekarang. Ya. Misalkan, maaf, ya, di refresh dulu ya, di refresh dulu, kita refresh. Kita sambil nunggu ya, kita refresh. Iya, kita refresh ya. Nah, berikutnya kita akan coba untuk menambahkan. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Misalnya saya tambahkan di sini, ketikkan NIDN dulu ya, 04, 05, misalkan 06, 85 misalkan ya, 01. Nama lengkapnya misalkan, eh, misalkan eh, misalkan siapa ya? Di sini ada Bu Novi lah misalkan ya, Novi Mardiana, misalkan ya, MSI, misalkan. Pendidikan terakhir misalkan, eh, misalkan pasca sarjana, ya. Kemudian home base-nya di TI ya. Nah, kita cari dengan menggunakan file foto ya. File foto, ya kita cari. Misalkan kita nggak punya fotonya, ya kita tidak punya foto, ya maka kita tampilkan misalkan ini saja ya. Ya, icon aja kita tampilkan pakai icon. Nah, seperti ini. Misalkan di sini keterangan itu adalah home base ya TI. Oke, kita simpan. Ya, sukses ya. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, untuk ikon yang merah di sini ada 2. Kita cek di sini ya. Kita cek, betulkah? Nah, ada 2. Nah, ini ada 1, 2. Ya, ini ada 2 ya. Kita cek di bagian explore. Nah, di bagian explore di sini ada 1. Ini ada 2 di sini ya. Nah, berarti ada 2 ya. Udah kita tahu udah ada 2. Ya betul ya, datanya ada 5 semuanya, yang merah ada 2. Balik lagi ke browsernya. Oke, sekarang kita lakukan edit, pengeditan. Edit ada 2, edit yang tidak merubah foto, ada edit yang dengan merubah foto. Misalnya di sini yang saya ubah adalah, ya misalnya ya, home base-nya saya ganti menjadi jurusan RPL S1, ya. Update, kita update di sini. Oke, data berhasil diupdate ya. Nah, ini berubah rekayasa perangkat lunak S1 ya. Tapi tidak berubah fotonya. Ya, ini tidak berubah. Ini tidak berubah foto. Nah, bagaimana kalau misalkan kita melakukan editing ya dengan berubah foto? Nah, ini. Nah, kalau merubah foto ya kita harus klik browse lagi di sini ya, klik browse. Misalkan kita ganti menjadi apa ya? Kita ubah menjadi hmm, ya ini saja deh ya, ini aja ya. Kita open ya, kita update, kita coba update. Nah, ini
secara otomatis ini berubah. Nah, bagaimana dengan yang ada di apa namanya, ada di fisik? Apakah ada 5 juga? Nah, kita cek saja nih. Kita cek di fisiknya ya. Kita cek di fisik. Nah, ternyata di sini di fisik sudah berubah. Yang tadinya apa namanya, merah ada 2, nah sekarang yang di fisik sudah tidak ada. Ya, main icon. Oke, ini yang di fisik. Di dalam database sudah ada 5 ya. Oke, sekarang kita coba menghapus ya, kita coba hapus ya. Nah, ini kita hapus nih data yang kelima ya. Kita hapus, kalau dihapus di dalam database otomatis ini akan menjadi 4 ya. Kita klik ya, klik hapus di sini. Kita klik OK ya, ini sama prosesnya dengan yang Oke, ini sudah menjadi berubah menjadi 4 buah record ya, 4 buah record ya, ada 4 buah record foto ya. Apakah di fisiknya juga sama? Nah, kita cek saja ya, kita cek. Di fisiknya sama, kita buka lagi di sini explore-nya. Nah, kita cek di sini ya. Ternyata 1, 2, 3, 4 ya, 4 foto sama ya, sama dengan di dalam database ya. Nah, itu. Oke. Oke, itu ya, proses menghapus, menambah, mengedit, dan menghapus database ya, disertai foto. Ini untuk pertemuan yang ke-8. Oke. Nah, untuk latihannya nanti ada di PowerPoint-nya ya, di apa namanya, di kontennya ya, nanti saya share di Indikos. Oke, itu saja mungkin ya untuk pertemuan 8 topik kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya bila tadi ada penyajiannya kurang sesuai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.